Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama Indo Pajak. Jadi pada video ini Bapak Ibu kita masih melanjutkan series untuk cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi ya di Cortex. Tapi untuk kali ini kita akan coba untuk bedah bagaimana untuk yang pekerjaan bebas seperti akuntan, dokter, pengacara, dan lain-lain ya. Kalau sebelumnya kan kita untuk karyawan aja. Jadi kita nanti akan fokus langsung ke SPT-nya Bapak Ibu. Nah sebelumnya di sini itu kita akan menggunakan norma ya, atau NPPN, norma penghitungan penghasilan neto, untuk dokter yang penghasilannya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, di sini kita contohnya dokter ya. Sebenarnya bisa juga untuk akuntan, untuk pengacara, dan lain-lain. Yang penting pekerjaan bebas ya. Nah, syarat menggunakan norma adalah Anda harus sudah mengajukan pemberitahuan menggunakan norma di Cortex. Nah, untuk tahun pajak 2025 ini yang mau kita laporkan, berarti kan Anda harus sudah mengajukan kemarin tuh Bapak Ibu, maksimal tanggal 31 Maret 2025. Tapi memang kemarin ada perpanjangan juga, jadi sebetulnya masih bisa diajukan sampai 31 Desember 2025. Nah, kalau udah kelewatan gimana dong Pak? Ya, kalau sudah kelewatan berarti harus pakai tarif umum ya, sudah tidak bisa menggunakan norma. Nah, untuk cara melakukan pemberitahuan menggunakan norma itu nanti Bapak Ibu bisa cari di YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak. Di sana sudah detail disampaikan ya bagaimana cara mengajukan menggunakan norma. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita sebelum masuk ke SPT, Bapak Ibu pertama-tama siapkan dulu dokumen pendukung seperti daftar harta dan utang per 31 Desember 2025, kemudian daftar keluarga yang menjadi tanggungan, daftar bukti potong, dan dokumen lain. Selain itu Bapak Ibu juga siapkan catatan penghasilan sebagai karyawan atau PNS, catatan penghasilan praktik dokter di rumah sakit atau klinik, catatan penghasilan praktik dokter mandiri, dan catatan penghasilan lain jika ada ya. Nah, baiknya untuk catatan penghasilan ini Bapak Ibu itu menggunakan Microsoft Excel ya, supaya kita juga lebih enak nanti ketika mengisi ke Cortex-nya. Jadi kita juga nanti bisa melakukan perhitungan di Excel, lalu kita samakan apakah sama perhitungan kita dengan di Cortex gitu ya, supaya lebih yakin. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mengetahui berapa besarnya norma untuk dokter terutama ya, kita bisa lihat di per 17 tahun 2015 ya. Di sini nih kita buka filenya per 17 tahun 2015, lalu kita searching di sini sesuai dengan profesi kita ya. Dalam hal ini kan contohnya dokter. Supaya kita bisa tahu berapa sih norma untuk dokter ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ada praktik dokter umum, praktik dokter spesialis, dan praktik dokter gigi. Nah, ini semua sama ya, normanya itu adalah 50%. Oke ya Bapak Ibu, jadi untuk mencari norma adalah dengan ke per 17 tahun 2015. Nah, sekarang kita langsung masuk ke SPT. Oke, ini tampilan SPT. Jadi yang harus diperhatikan pertama Bapak Ibu itu adalah bagian B ya, bagian ikhtisar penghasilan neto. Nah, ini yang 1A. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih iya jika memang Bapak Ibu ada penghasilan sebagai karyawan juga gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu itu dokter tapi tetap ada sebagai karyawan di sebuah rumah sakit misalnya, maka Bapak Ibu pilih iya. Tapi jika tidak ada ya pilih tidak. Nah, kemudian yang 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, ini pasti kita pilih iya ya, karena tadi kita ada praktik dokter di klinik misalnya. Lalu 1B2, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT? Nah, ini kita pilih tidak, karena ini adalah untuk UMKM ya. Tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Lalu 1B3, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Nah, ini kita pilih iya ya, karena di sini kita mau contohkan memang yang menggunakan norma ya. Jadi pilih iya, saya berhak menggunakan NPPN. Nah, kemudian yang 1C dan 1D ini Bapak Ibu, ini tergantung kondisi Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau yang 1C, apakah Bapak Ibu menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau ada ya pilih iya, kalau tidak ya pilih tidak. Yang D juga sama, 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Ya kalau ada pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Ya. Nah, kalau 1C contohnya apa sih Pak? Gitu kan. Penghasilan dalam negeri lainnya itu contohnya apa? Contohnya itu kayak misalnya ada hadiah, terima hadiah Bapak Ibu. Nah, itu adalah contoh penghasilan dalam negeri lainnya. Terus terima royalti misalnya ya. Itu contohnya ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi Bapak Ibu, kita pindah ke bagian
C ya, kita pindah ke bagian C. Nah ini yang nomor 3, ini itu adalah pengurang seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan di Bupot A1 atau Bupot A2 ya. Kalau ada ya pilih iya, kalau tidak ya pilih tidak ya. Sini misalnya kita tidak. Kemudian di sini penghasilan tidak kena pajak, PTKP-nya Bapak Ibu pilih sesuai dengan status tanggungan masing-masing. Misalnya kita pilih TK 0. Nah ini apakah terdapat pengurang PPh terutang? Pilih tidak. Kemudian kita lanjut ke bagian D. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah ini pilih iya ya. Karena meskipun misalnya kita tidak sebagai karyawan, tidak ada Bupot A1, tapi kan ada Bupot lain, Bupot bukan pegawai ya. Jika kita ada praktik di sebuah klinik atau apa gitu ya kan, nah itu pasti kita tetap terima Bupot dong, untuk bukan pegawai ya. Jadi pilih iya. Nah ini yang 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Ini pilih tidak. Nah kemudian nanti di bagian E ini akan ada perhitungannya, PPh kurang atau lebih bayarnya. Ini bagian F dan G juga kita bisa lengkapi ya, karena dia di sini sudah mengisi otomatis, tidak ada yang perlu diisi. Kemudian yang di bagian H ini angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Nah ini nanti tergantung ya, ini kondisional. Setelah kita nanti menghitung PPh kurang bayarnya di akhir ya, untuk kita memutuskan apakah kita mau bayar angsuran atau tidak gitu ya. Nah ini 13B kita bisa pilih tidak, 13C juga kita bisa pilih tidak. Oke Bapak Ibu, kemudian sekarang di bagian I ya, 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah ini tergantung kondisi kita masing-masing. Kalau ada utang yang kita pilih iya, nanti kita isi di lampiran 1 bagian B, tapi kalau tidak ya pilih tidak. Untuk cara ngisinya, utang gimana, itu Bapak Ibu bisa tonton di video kita yang sebelumnya ya. Kita sebelumnya kan sudah bikin 2 video sangat detail cara mengisi utang, harta, dan lain-lain ya. Jadi kalau di sini kita hanya fokus ke bagian-bagian penting untuk pekerjaan bebas saja. Kemudian di bagian 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah ini kondisional lagi ya, tergantung masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu ada penghasilan sewa tanah bangunan misalnya kan, itu kan dikenakan PPh final. Berarti Bapak Ibu harus pilih iya. Atau Bapak Ibu terima bunga deposito misalnya, atau ada transaksi penjualan saham. Nah itu Bapak Ibu harus pilih iya. Tapi kalau nggak ada ya udah pilih tidak. Begitupun dengan yang 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini contohnya kayak terima dividen misalnya ya, atau warisan atau hibah. Kalau ada ya pilih iya, kalau tidak ya pilih tidak. Di sini kita misalnya tidak ya. Kemudian 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ini kita pilih tidak. Nah, itu sudah ya Bapak Ibu ya, bagian induk kita sudah isi semua. Sekarang kita coba masuk ke yang ini ya, tadi kan kita sudah pilih untuk menggunakan NPPN, berarti kita harus ngisi bagian lampiran ya, lampiran 3B dan lampiran 3A. Kita pertama masuk dulu ke lampiran 3B bagian C. Di sini saya akan contohkan menggunakan slide yang sudah disiapkan oleh dari pihak DJP ya, sebagai contoh, karena kebetulan kita di sini tidak ada contoh secara real menggunakan akun Cortex ya. Nah ini ya lampiran 3B-nya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik tambah ya di sini, lampiran 3B bagian C, klik tambah, kemudian isi identitas NPWP dan TKU-nya. TKU itu apa? TKU itu adalah tempat kegiatan usaha ya. Lalu, isinya NPWP aja ya, nanti TKU-nya akan terisi otomatis. Lalu pilih TKU dengan klik tombol drop down ya, untuk memilih jenis usaha. Kayak misalnya tadi kan kita dokter, berarti nanti sini pilihnya dokter, tapi di contoh slide ini adalah akuntan kebetulan ya, jadi pilih akuntan gitu ya. Kemudian kita input nilai peredaran bruto setahunnya. Ini nilainya dari mana Pak? Nah ini adalah dari yang tadi sudah kita siapkan ya, catatan penghasilan di Excel. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini kita ada rekap Excelnya gitu ya. Nah ini nih. Jadi nanti kita sudah rekap seluruh penghasilan kita, penghasilan brutonya. Jadi nanti tinggal
masukkan aja jumlah per bulannya gitu ya ke dalam Cortex gitu. Seperti ini ya contohnya ya. Jadi masukkan tiap bulan. Nah, jika sudah dari Januari sampai Desember kita bisa klik simpan. Oke. Itu untuk 3B ya. Nanti bisa juga diedit ataupun dihapus sesuai dengan kondisi kita masing-masing gitu ya. Kemudian kita lanjut ke lampiran 3A4. Nah, di lampiran 3A4 ini Bapak Ibu, ini adalah untuk penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang berdasarkan pencatatan ya atau NPPN ini ya. Kemudian nanti ada penghasilan neto dalam negeri lainnya jika ada gitu ya. Nah, ini contoh untuk lampiran 3A4. Nah, ini dari Excel ngambilnya dari sini nih. Nah, ini ya. Contoh untuk format Excel-nya nanti Bapak Ibu bisa bikin juga. Jadi kita masukkan nanti penghasilan bruto. Ya kan? Baru nanti kita masukkan tarif normanya di sini 50%, nanti dia akan menghitung si penghasilan neto kita berapa gitu ya. Ini untuk lampiran 3A4 gitu. Oke? Nah, balik lagi ya, presentasi normanya itu sesuai dengan Per 17 PJ 2015. Nanti Bapak Ibu bisa searching di sana. PDF-nya itu ada di Google, bisa di-download dengan gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penyampaian SPT ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu di bagian induk tadi ya, yang bagian B, itu nominal yang diisikan di lampiran 3A4 secara otomatis akan terprefil pada induk SPT bagian B di bagian 1B5 ya. Jadi nanti akan terisi nih yang dari lampiran 3A4 tadi ke sini Bapak Ibu, angkanya harus muncul di sini ya. Oke? Nah, ini pada induk SPT bagian C kan ada perhitungan pajak terutangnya tuh. Nanti nominal yang diisikan pada lampiran akan terprefil otomatis juga ke sini ya. Jadi pastikan sama. Ya kalau kita di Excel di sini contoh formatnya adalah seperti ini ya. Nah, ini makanya saya bilang kan penting kita untuk menghitung juga secara mandiri di Excel supaya nanti bisa dicocokkan nih dengan yang si Cortex hitung apakah sudah sesuai atau belum. Karena takutnya ya ada beberapa case memang yang bupotnya itu nyasar gitu, bukan punya kita tapi dia masuk ke SPT kita ya kan. Itu yang kadang-kadang bikin perhitungan jadi berbeda. Oke Bapak Ibu, jadi itu makanya penting kita untuk menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung juga ya pajak kita berapa gitu. Oke, tadi kita balik lagi ke sini. Nah, ini untuk kredit pajaknya ya. Nominal kredit pajak juga akan terisi otomatis. Dan inilah yang akan harus dilunasi oleh Bapak Ibu, yaitu PPh kurang atau lebih bayar yang di bagian E ya. Nanti ini harus kita bayar yang akan terbit billingnya, oke? Nah, jika sudah semua, nanti Bapak Ibu bisa centang pernyataan, simpan konsep, lalu bayar dan lapor ya. Baru nanti masukkan passphrase-nya, lalu klik simpan dan konfirmasi tanda tangan. Nanti akan terdownload billingnya Bapak Ibu ya. Jika sudah terdownload, nanti Bapak Ibu bisa bayar, maka SPT-nya sudah otomatis terlaporkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk pekerjaan bebas. Nah, ini berlaku tidak hanya untuk dokter ya, sekali lagi Bapak Ibu, bisa juga untuk akuntan, untuk pengacara, dan pekerjaan bebas lainnya. Pada dasarnya prinsipnya cara untuk menginput di SPT-nya itu sama ya. Nah, untuk bagian lampiran 1 mungkin sekarang kita coba balik ke lampiran 1. Yang perlu diperhatikan ya, yaitu bagian D dan E. Nah, ini ya. Jika Bapak Ibu juga ada bekerja sebagai karyawan tadi menerima Bupota 1, maka pastikan ya sudah ada di sini di bagian D dan E. Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa input juga secara manual ya dengan klik tambah di sini. Ya, masukkan data yang ada di Bupota 1 ke sini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk Bupotnya di sini juga bisa diklik tambah. Tapi harusnya sih kalau memang sudah diterbitkan oleh pemberi kerja, maka akan terprefil otomatis ya. Jadi tidak perlu lagi secara manual kita input ya. Oke, itu untuk yang memang jika Bapak Ibu selain pekerjaan bebas ada juga terima penghasilan sebagai karyawan ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, nanti kalau sudah terlapor akan seperti ini Bapak Ibu, yang akan muncul. Bapak Ibu bisa unduh ini untuk unduh BPE-nya dan pilih yang PDF ini untuk cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Oke Bapak Ibu, jadi kurang lebih seperti itulah gambaran untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi bagi pekerja bebas seperti dokter, akuntan, pengacara, dan sejenisnya ya Bapak Ibu ya.
Semoga bisa dipahami dengan baik dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.